Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Belajar di Mana Saja, Kapan Saja, Dengan Siapa Saja. Materi pada kesempatan kali ini yaitu peradaban Mesir kuno. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, peserta didik dapat menganalisis peradaban Mesir kuno meliputi sistem pemerintahan, sedangkan metode pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu metode melalui media online berbasis halaman Facebook, mana dalam materi ini peserta didik memperhatikan materi yang Ibu jelaskan, kemudian anak-anakku sekalian menyimpulkan materi tersebut. Baik, peradaban Mesir kuno tumbuh dan berkembang di negeri Mesir, tepatnya di sepanjang lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno ini bertitik tumpu pada pertanian, sehingga sangat bergantung pada kesuburan tanah. Sungai Nil merupakan urat nadi peradaban Mesir kuno, karena Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia. Bukan hanya itu, tidak hanya menyediakan air, dan juga menyediakan lahan subur yang sangat luas di sepanjang tepi Sungai Nil ini. Setiap pertengahan Juli dan November, pada bulan-bulan itu, air Sungai Nil sangat meluap dan membanjiri tepian sungai tersebut. Setelah air Sungai Nil surut, Sungai Nil meninggalkan endapan tanah yang sangat subur. Bangsa Mesir kuno ini memanfaatkan lahan tersebut untuk menjadikan lahan pertanian. Mulai tahun 5000 sebelum Masehi, desa-desa di daerah Mesir kuno ini telah memanfaatkan tepi-tepian Sungai Nil untuk dijadikan lahan pertanian. Dalam perkembangannya, desa-desa kecil itu membentuk sebuah kota sehingga menjadi sebuah kerajaan. Sekitar tahun 3300 sebelum Masehi, di Sungai Nil ini terdapat dua kerajaan di selatan delta Sungai Nil. Sekitar 3100 sebelum Masehi, kedua kerajaan ini disatukan oleh Raja Fir'aun Menes. Persatuan ini ditandai dengan adanya peradaban Mesir kuno yang menghasilkan banyak-banyak peninggalan yang sangat menakjubkan dunia. Adapun sistem pemerintahan di kerajaan Mesir kuno, yaitu sistem pemerintahannya adalah sistem kekerajaan, mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Menurut kepercayaan Mesir kuno, kerajaan yang absolut itu sesuai dengan kehendak para dewa. Mereka percaya bahwa raja adalah keturunan dewa, yaitu dewa matahari yang bernama Re. Raja di Mesir itu sangat dianggap suci, sehingga para rakyat tidak boleh bersentuhan langsung dengan para raja. Bahkan bila menyebut nama para raja tersebut, rakyat harus mengagungkan nama mereka dan menyebutkan nama mereka dengan sebutan Re-o. Ini adalah sebuah istilah agung bagi raja di Mesir tersebut. Jadi RO ini adalah sebutan raja yang diperagungkan dan merupakan sebutan pengganti bagi nama raja tersebut. Bermula dari istilah tersebut, kemudian beralih sebutan menjadi Paharau atau Fir'aun di Mesir kerajaan kuno. Selain diperintah oleh raja, di Mesir juga pernah diperintah oleh ratu, di mana ratu yang paling terkenal di Mesir kuno adalah Ratu Cleopatra. Peradaban Mesir kuno didukung oleh pemerintahan atau organisasi pemerintahan yang sangat mantap. Dalam menjalankan pemerintahan di kerajaan Mesir kuno ini,
Pemerintah memiliki para pejabat dan pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya dan sudah memiliki tugas masing-masing, di mana pejabat yang paling tertinggi di Mesir kuno ini adalah pejabat di bawah pemerintahan raja yang disebut dengan fasal. Artinya satu raja bawahan di Mesir hulu dan satu raja bawahan di Mesir hilir. Fasal Mesir hilir berkedudukan TB. Tugas utama fasal hilir adalah membantu kebijakan pusat dan membantu mengumpulkan pajak. Nah, pasal ini membawa sebagian pegawai memiliki fungsi membawa juru tulis dan membawa duta. Setiap yang menemani pasal ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.